Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustadz. Itu adalah program Web TV di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah di studio telah hadir Ustadz Irfan yang akan memberikan tausiahnya kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita. Adapun tema pada kesempatan kali ini adalah nikah beda agama itu hukumnya apa? Nah, baiklah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita sampaikan ke pemirsa bahwa tema kita pada kesempatan kali ini adalah nikah beda agama itu hukumnya apa? Jazakumullah ahsanal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau mendengar sebuah tema nikah beda agama, sebenarnya bagaimana sih turunan-turunan hukumnya dalam Islam? Pertama, kita nukilkan dulu Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10, di mana di salah satu penggalan ayatnya di pertengahan Allah berfirman, "Fala tarji'uhunna ilal kuffar." Kalau ada seseorang telah menikah, laki-lakinya ini kafir, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kamu kembalikan istri yang sudah berpisah sama laki-laki kafir ini kepada laki-laki mereka atau mantan suami mereka. Jadi Islam itu tidak mengenal yang namanya nikah berbeda agama kemudian bisa jalan dengan perbedaan itu di payung pernikahannya gitu. Nah, bahkan ada nukilan-nukilan riwayah seseorang yang menikah beda agama nikahnya batal. Nggak sah. Kalau mereka mohon maaf bercampur, mereka seperti melakukan zina. Dihukumi seperti berzina. Ya karena nggak sah pernikahannya. Nah ini juga yang menjadi perhatian buat teman-teman, konco-konco Web TV Wonosobo, anak-anak mudanya yang belum pada merit atau menikah, belum zawaj. Sebisa mungkin mulailah dari sekarang mencari suami able atau istri able yang bakal jadiin suami, yang akan dijadikan istri. Adalah poin pertama, yang satu iman terlebih dahulu. Ini Ustadz, nikah beda agama ya, nikah beda agama. Tadi disampaikan tidak boleh ya. Artinya secara hukum agama Islam syariat memang tidak ada dan tidak diperkenankan menikah beda agama. Walaupun kan misalkan gini ya Ustadz, cowoknya Muslim, adapun ceweknya Nasrani. Itu hukumnya sama nggak ketika yang Muslim yang putri, kemudian yang cowoknya ini yang non Muslim? Jadi hukumnya sama nggak? Jadi begini ya, pertanyaannya tadi adalah laki-lakinya Islam, Muslim, perempuannya kafir. Atau perempuannya Muslim, laki-laki kafir. Apakah terhadap hukum yang berbeda di antara keduanya? Nah, kalau kita melihat garis tengah di antara pertanyaan yang tadi, bahwasanya kan pernikahannya sama-sama kafir. Maksudnya sama-sama berbeda agama. Tentu ini nikah yang batal, nggak dibolehin dalam Islam. Kecuali sang perempuannya masuk Islam terlebih dahulu, kemudian baru dinikahkan oleh laki-laki yang Muslim tadi. Atau sebaliknya, saya pernah waktu itu mungkin more or less sekitar bulan September di tahun yang lalu 2019, ada seorang masuk Islam di Masjid Fatimah Zahra sana. Dia masuk Islam, sebelumnya agamanya Nasrani, karena pekan depan dia akan menikah. Nah yang kayak gini kan berarti dia telah beragama Islam. Baru kemudian dia menikah setelah memeluk agama Islam. Berarti kan pernikahannya adalah pernikahan Muslim. Pernikahan satu agama. Dan ini sedikit mungkin menganalogikan ya teman-teman sekalian. Nikah beda bahasa itu tidak mudah. Kita nikahin orang Zimbabwe dengan bahasa Zimbabwenya, kita bahasanya bahasa Indonesia. Itu nggak mudah loh. Nikah orang Jakarta sama orang Garung Wonosobo, itu dengan bahasa yang berbeda. Nikah orang Makassar dengan orang Aceh, itu udah bahasa yang berbeda. Walaupun tentu kita masih bisa beradaptasi karena sama-sama serumpun satu Indonesia. Artinya harus berproses. Iya, pasti butuh proses.
Beda cita rasanya. Yang satu suka pete, yang satu nggak suka. Aduh, itu udah beda banget kan. Apalagi sampai beda agama. Wah, itu udah hal yang harusnya kita minta tolong sama Allah supaya kita dan anak cucu kita dijauhi dari itu semua. Karena itu kan pernikahan itu kan sebenarnya bukan hanya sebentar ya. Artinya sampai harapan kita kan sampai that's the point. Meninggal. Karena kita menikah agar menjadikan surga lebih dekat dengan keluarga kita. Tentunya di pernikahan itu kan ada anak keturunan ya Ya. yang akan selalu terbimbing Siap. dalam cahaya keislaman. Benar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, satu bahasan sudah kita selesaikan ya tentang hukum menikah berbeda keyakinan itu seperti apa dan hukumnya itu secara syariat itu diperbolehkan atau enggak. Mudah-mudahan dari bahasan ini kita bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk kita. Karena kehidupan ini bukan hanya hari ini, tapi kehidupan yang sejati adalah kehidupan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Baiklah pemirsa, kita bersua lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.